Biasa kalau nggak salah di Jawa Tengah itu kita urutan ke-6 ya, Pak. Urutan ke-6. Ke-6 ya. Justru terus di tanaman jagung kita urutan kedua. Ini kan luar biasa. Kemarin kunjungan Pak Dirjen itu kemudian bantuan juga luar biasa datang untuk Blora. Dalam bentuk apa Pak? Bantuan kemarin Pak? Combine harvester sama traktor roda 4. Gitu ya. Jadi Bapak Bupati karena semangatnya Bapak Bupati itu luar biasa, Bapak Dirjen itu terkesan kemudian memang betul-betul harus ada percepatan tanam itu pada bulan Maret itu sehingga gabah kering panen. Gabah kering panen nih, GKP itu kira-kira bisa rata-rata nyampe berapa Pak Lili? Iya. Kalau di beberapa yang subur itu bahkan bisa sampai di atas 10 ton per hektar. Ada juga mungkin yang kurang, kurang. Rata-rata di Blora itu 5,5 ton per hektar. Bisa di rata-rata misalnya. Selamat datang di podcast Urip Urup. Artinya, pemirsa, kita akan mengulik Kabupaten Blora, sebuah kabupaten yang tergolong kecil di bagian timur di Jawa Tengah ini. Ternyata potensinya terkait program dari beliau Pak Presiden Prabowo ini terkait ketahanan pangan, potensinya kan luar biasa. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Kepala DP4 Blora Pak Ngaliman, dan kebetulan ini didampingi oleh Sekretaris DP4 Pak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini di sela-sela kesibukan panjenengan ya Pak Ngaliman ya, masih bisa menyempatkan kita bisa ngobrol-ngobrol tentang Blora, apalagi ini di pemerintahan pusat. Beliau Pak Presiden ini kan baru mencanangkan bahwa tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Ya. Ini yang menarik, Blora ini separuh wilayahnya adalah hutan. Ya. Terus masih kepotong pemukiman. Tapi ternyata potensinya di persoalan panen, di persoalan produksi beras, ini kan luar biasa. Kalau nggak salah di Jawa Tengah itu kita urutan ke-6 ya Pak? Urutan ke-6. Ke-6 ya. Justru terus di tanaman jagung kita urutan kedua. Ini kan luar biasa. Kalau nggak salah di persoalan nominasi secara nasional yang mengejutkan, Blora ini kan termasuk 8 besar, betul Pak Ngaliman? Iya betul. Iya. Mungkin bisa secara awal dijelaskan Pak Ngaliman, kok bisa kayak gitu itu? Potensi yang sebetulnya kita separuh hutan, terus masih dikurangi lahan pemukiman, tapi ternyata produksi padi, produksi beras, produksi jagung yang bisa sedemikian Ngaliman. Monggo. Terima kasih Pak Urip. Berkait dengan potensi di Blora, sebenarnya Blora sudah sejak dulu seperti ini, cuman memang belum terekspos gitu. Sehingga sebenarnya Blora itu walaupun separuhnya itu hutan, tapi luas baku sawahnya itu ada 69.000 hektar. 69.000 hektar. Mereka kalau di prosentase ini Pak Ngaliman, ini yang tak ada hujan seberapa persen, yang tidak ada hujan berapa persen? Yang irigasi teknisnya sekitar 15%. 5%. Sisanya itu tak ada hujan, itulah. Itulah butuh perhatian pemerintah. Ini dengan kondisi ini kan perlu inovasi yang dilakukan panjenengan dan jajaran di DP4, bagaimana memanfaatkan potensi itu. Meskipun potensi yang tadi 15% irigasi, sisanya tak ada hujan, toh produksi panenan padi, produksi beras begitu melimpah Pak. Itu kira-kira jurusnya apa Pak Ngaliman? Ya pertama memang kita melihat kondisi atau melihat potensi petani Blora. Petani Blora itu orangnya ulet. Jadi dengan ulet seperti itu kita memanfaatkan keadaan. Jadi begitu musim hujan datang, itu kita menerapkan inovasi yang namanya Gora.
Jadi Gogo Rancah. Jadi di sawah itu ditanami padi dulu. Begitu beberapa kali hujan kemudian langsung langsung tanam padi gitu ya. Di awal musim penghujan mereka rata-rata petani kita, dulur-dulur petani kita itu memanfaatkan dengan metode gora itu. Gogo Rancah. Gogo Rancah. Setelah itu mungkin nanti panenan pertama baru mungkin disusul yang padi secara biasa tradisional itu ya Pak. Tradisional ya? Betul. Nggih, terima kasih. Ini mungkin Pak Lili, saya mendengar kemarin itu Blora ini kan sampai surplus beras. Angkanya di 76%. Sebetulnya kalau nggak salah saya juga browsing juga sebetulnya surplus padi, surplus beras di Blora ini kan sudah dulu ya Pak. Mungkin tapi angkanya yang spektakuler ini baru yang di kemarin di 2024 sampai surplus 76%. Mungkin logikanya, rinciannya kayak apa Pak Lilik panjenengan mungkin selaku kepanjangan tangan dari beliau Pak Ngaliman, mungkin secara teknis datanya rinciannya kayak aja apa Pak? Terima kasih Pak Urip. Jadi ini kan menurut orang mungkin jadi sesuatu yang menarik. Daerah Blora, Pak Urip menyampaikan 50%-nya hutan. Gitu. Ternyata kita punya potensi juga gitu. Punya potensi juga, lahan sawahnya berpotensi. Nah, ternyata angka produksi dari petani di Blora itu di satu tahun itu sampai 627.000 ton. Jadi dari 69.000 hektar tadi yang disampaikan Pak Kepala Dinas itu rata-rata bisa 2 kali, ada yang 3 kali tanam, ada yang 2 kali tanam. Itu totalnya itu sampai 103.000 hektar. Di total produksi itu sampai 627.000 ton satu tahun. Sampai di sini disclaimer dulu Pak Lili. Artinya kan gini Pak Ngaliman ya. Dengan potensi yang kayak gitu, terus produksinya yang bisa kayak angka gitu, ini tentu kan bagaimana rumus panjenengan untuk menyemangati apapun. Ini peran PPL di lapangan kan luar biasa. Kira-kira rumusnya apa Pak, atau mungkin resepnya kayak apa Pak Ngaliman? Terima kasih. Sesuai dengan dawuh Bapak Bupati bahwa apapun keadaan kita harus selalu mengadakan atau selalu berinovasi gitu. Sehingga pada awal akhir tahun 2023 kita memiliki inovasi yang namanya Gerakan Sejuta Kota Umat, di mana kita menggerakkan penyuluh untuk memanfaatkan kotoran ternak itu menjadi bermutu dan bermanfaat. Dari situ kotoran ternak itu nanti oleh penyuluh memberikan penyuluhan kepada petani untuk dimanfaatkan sendiri untuk perbaikan tanah di Kabupaten Blora, sehingga nantinya struktur tanah itu bisa diperbaiki dan produksi bisa makin baik. Mungkin dari sisi bibit ada pengarahan dari DP4. Bibit yang paling misalnya satu menguntungkan dari sisi ini dia tahan wereng, tahan macam-macam, atau mungkin tingkat produktivitasnya dalam panenan itu juga bagus. Ada arahan juga gitu ya Pak Ngaliman? Ada arahan juga, termasuk bantuan-bantuan dari Kementerian Pertanian itu bibit-bibit yang betul-betul bagus seperti Impari 32 yang disukai petani. Petani kita sudah pinter bahwa yang mana produksinya bagus, nah itu yang diarahkan oleh teman-teman penyuluh. Artinya gini Pak Ngaliman, kita memang perlu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat yang selama ini juga begitu intens memperhatikan Kabupaten Blora, apakah itu dalam bentuk arahan bantuan bibit atau mungkin di peralatan pertanian dan lain-lain. Itu kan termasuk barangkali gubernur kita yang Pak Lutfi ini kan sangat-sangat konsen ya di persoalan ini. Perhatiannya untuk Blora juga luar biasa tentunya. Seperti kemarin kunjungan Pak Dirjen itu, kemudian bantuan juga luar biasa datang untuk Blora. Dalam bentuk apa Pak bantuan kemarin Pak?
combine harvester sama traktor roda 4. Gitu ya. Jadi Bapak Bupati karena semangatnya Bapak Bupati itu luar biasa, Bapak Dirjen itu terkesan kemudian memang betul-betul harus ada percepatan tanam itu pada bulan Maret itu, sehingga dengan percepatan tanam kemudian ada bantuan traktor itu untuk mempercepat dan combine harvester untuk mempercepat panen juga. Ini kan luar biasa. Sekali lagi mungkin nyuwun sewu lah, saya mewakili Pak Bupati, Pak Arif Rohman, melalui sekinya Dinas Pertanian mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat, pemerintah Jawa Tengah, atas bantuannya untuk kemajuan di dunia pertanian di Kabupaten Blora. Kembali Pak Lili, kalau tadi surplus 76% itu hitung-hitungannya kayak apa Pak Lili? Kalau Pak Kadis tadi menyampaikan memang kita unik gitu, memang petani ini luar biasa di Blora ini, sehingga bisa menghasilkan angka mungkin orang luar nggak percaya daerah sekering ini masa bisa menghasilkan seperti itu gitu. Jangankan orang luar Pak Lili, saya itu TIY Blora, kalau hitung-hitungan matematika ya kita ngambil kalkulator, separuh hutan ini baru kepotong nanti pemukiman penduduk, sisanya baru lahan pertanian. Ini ada yang tak ada hujan, ada yang irigasi. Hitung-hitungannya real aja Pak Lili. Betul. Jadi tadi 627.000 ton. Ton ini padi kering panen. GKP namanya. Gabah kering panen. Kemudian kalau ini dikonversi atau dijadikan beras, itu dengan konversi yang paling rendah pun 53%, itu keluar angka 320.000 ton. 320.000 ton. Lah, yang dikonsumsi orang Blora, dengan kita hitungan per kapita per tahun itu dikalikan 920.000 warga Blora, itu hanya keluar angka 73.000 ton. 320.000 ton yang dimakan hanya 73.000 ton. Sisanya 76%. Sisanya itu berarti 320 dikurangi hanya 76. Berarti 250 ton. Ini yang bisa kita surpluskan, bisa kita dikirim ke kabupaten lain, provinsi lain. Bahkan saya sampaikan ke Pak Urip, ada petani kita yang punya pengiriman sampai ke pulau lain, sampai ke NTT, sampai ke Papua itu yang sumber makmur Ngawen itu. Produk kita, beras kita untuk saudara-saudara kita di luar kabupaten. Iya, ini kan luar biasa. Ternyata potensi ada petani pengusaha di Blora itu dia sampai nyuwun sewu pengirimannya sampai ke Papua. Sampai ke Papua. Kan ini sebagai bukti Pak Urip. Jadi kan Blora itu kenapa produsen beras itu sebagai bukti perusahaan-perusahaan yang perusahaan yang mengambil produk beras itu, perusahaan besar ada di sini. Pertama adalah PT Seger. Di mana Pak? Di Kedung Tuban itu luas luar biasa. Gitu ya. Itu mengambil produk dari Blora. Kemudian yang kedua PT Angkasa sini, Kamolan ini ya. Itu luar biasa besar. Ya, memang besar. Bukti bahwa Blora itu sentranya padi. Kemudian yang ketiga yang di sumber makmur di Ngawen itu yang sampai ke Papua juga. Dan terus belum lagi ada di Randu Blatung juga, belum ada di Blora. Dan itu perusahaannya besar-besar. Itu sebagai bukti bahwa sini itu sentra. Kalau nggak sentra produksi padi, nggak akan mungkin perusahaan akan mendirikan mendirikan untuk membeli produk gabah di sini. Artinya kita punya surplus 76% dari produksi beras yang hasil pertanian dulur-dulur petani kita di Blora ya Pak. Kalau mungkin ini bukan saya nantang, bukan saya ini mengklaim, berarti kira-kira Pak Ngaliman, Blora siap menjadi pendukung lumbung pangan nasional kalau melihat ini tadi surplus. Sangat siap Pak ya. Ini luar biasa Pak Presiden, Pak Gubernur
Blora dengan memang kondisi yang ada dan data real kita surplus sampai 76%, artinya Blora siap menjadi pendukung lumbung pangan nasional. Artinya Pak Arif Roman, Pak Bupati kita dan Bu Wakil Bu Rini, Sekiunya Pak Ngaliman dan jajaran ini tentu akan menjadi salah satu pilar bagaimana mensukseskan tentang ketahanan pangan ini. Mungkin panjenengan setuju ya Pak? Kira-kira? Setuju. Setuju ya Pak? Ya, ini Pak walaupun ini kita itu produktivitasnya itu di tataran rendah. Ya. Itu di tataran rendah, jadi bukan berarti produksinya tinggi kayak di Kabupaten Sragen atau Sukoharjo itu enggak. Kita itu urutan ke 30-an sampai 35. Antara 30 dan 35 urutan terendah gitu untuk produktivitasnya per hektar itu. Oh, artinya dengan inovasi yang panjenengan yang selalu dilakukan ini masih bisa ditingkatkan. Masih bisa ditingkatkan. Dan surplus yang sudah 76% itu masih bisa ditingkatkan. Ah, ini luar biasa. Termasuk ini masih ada rentetan bahwa Blora siap menjadi pendukung lumbung pangan nasional. Kalau nggak salah, baru-baru ini kan ada kunjungan dari Ditjen Pangan ya Pak, di Blora ya. Betul. Terkait target untuk luas tambah tanam. Targetnya 20.000 hektar. Tapi di Blora sudah mencapai 25.000 hektar. Ini kan luar biasa Pak Ngaliman. Kemarin bagaimana Pak Ngaliman cara untuk mendorong sampai luasan tanam kayak gitu, terus sampai ini bisa melebihi target itu, kira-kira resepnya kayak apa Pak Ngaliman ini? Ini Pak, pertama sekali memang kita penggalangan kepada teman-teman penyuluh untuk selalu ke lapangan, itu yang jelas itu. Kemudian memberikan pengarahan untuk segera mempercepat panennya. Kalau sudah panen langsung dipercepat dengan menggunakan alat-alat combine harvester atau ini yang bantuan dari pemerintah pusat, dari Pemprov itu ya Pak Ngaliman ya. Betul. Ya. Sehingga begitu panen kemudian langsung bisa ditanami. Ya, tapi selain itu para petani kita juga sudah terkondisi dengan keadaan. Jadi itulah yang bikin kita lebih cepat itu. Jadi sebelum panen itu sudah nyebar dulu. Itu ini aset Pak, aset SDM kan. Luar biasa ya, itu. Dengan target luas tambah panen yang 25.000 hektar nggih Pak Lilik ya. Itu kalau mungkin berdasarkan pengalaman rata-rata produksi per hektarnya itu di angka berapa Pak itu Pak? Ton misalnya dalam 1 hektar itu minimal bisa menghasilkan padi panen lah. Apa tadi istilahnya padi kering panen atau gabah kering panen? Gabah kering panen nih, GKP itu kira-kira bisa rata-rata nyampe berapa Pak Lilik? Iya. Kalau di beberapa yang subur itu bisa sampai bahkan bisa sampai di atas 10 ton per hektar. Ada juga mungkin yang kurang, kurang. Rata-rata di Blora itu 5,5 ton per hektar. Bisa di rata-rata misalnya sing 10 terus terendah gitu. Kalau saya ambil rata-rata di angka 7 ton per hektar nyampe enggak Pak itu Pak? Belum Pak, Enggak nyampe. Ya. Berapa Pak? Ya itu, kalau kita pernah 5,5 bisa nanti, makanya Pak Kepala Dinas nanti nyampaikan, ini kita sudah surplus 76%, tapi masih punya peluang untuk ditingkatkan karena produktivitasnya masih rata-ratanya tidak terlalu tinggi. Masih ada memungkinkan untuk ditingkatkan lagi. Makanya tadi Pak Kepala Dinas menyampaikan misalnya dengan memperbaiki struktur tanah dengan inovasi geseku. Nanti kalau tanahnya subur, tanahnya bagus, nanti kita bisa meningkatkan produktivitas lagi per hektarnya. Ini pupuk organik itu tadi arahnya ya Pak, ya, untuk memperbaiki struktur tanah. Oke, kalau tadi 7 hektar jenengan nggak berani. Belum. Saya downgrade kan misalnya 6 berani Pak per hektar Pak? 6 ton. Kalau sekarang existingnya belum. 5?
5 lebih. 5 lebih. Oke. Kita ambil yang terendah aja sekarang. Ya. Pak Ngaliman, Pak Lili. Betul. Dengan 25.000 hektar berarti kan kali 5 kalau kita produksi gabah itu tadi, Pak. Kalau itu nanti dikonversi konvert ke beras, kira-kira berapa, Pak, itu menurut estimasi? Ya. Jadi 25.000 hektar itu tanam hanya di bulan Maret. Oh, itu. Ini berarti nyuwun sewu masih bisa ditingkatkan. Jadi kan kita kalau total gitu, total itu sampai 103.000 hektar. Ini kemarin itu kita dapat penghargaan dari kementerian itu karena di bulan Maret saja itu kita panennya 8 besar nasional itu bulan Maret saja. Yang 25.000 hektar. Yang panen 32.000 hektar. Itu 8 besar nasional itu panen yang bulan Maret. Nah itu terus didorong untuk panen bulan Maret. Semua petani usahakan untuk masuk nanam semua di MT2. Jadi MT1 biasanya 100% nanam, terus MT2-nya diharapkan didorong untuk nanam semua. Makanya didatangi Pak Dirjen untuk 20.000 hektar, sanggup apa enggak? Pak Bupati langsung diterima Pak Bupati. Hari Sabtu pada waktu itu beliau luar biasa. Libur-libur ya, Pak. Pak Dirjen sampai Pak Yudi Pak Dirjen Tanaman Pangan itu senang sekali gitu. Ini mungkin satu-satunya ini di kabupaten yang langsung diterima Pak Bupati, langsung diajak ke lapangan, ditarget 20.000, sanggup 25.000 gitu. Ini luar biasa. 25.000. Itulah semangatnya. Sukses, selamat untuk Pak Ngaliman dan Pak Lili. Artinya apapun panjenengan ini kan menjadi tulang punggung yang terdepan di programnya Pak Bupati Pak Arief Rahman ini dalam rangka untuk ketahanan pangan. Toh kita juga buktinya di surplus itu tadi nyampe 76%. Kira-kira ini Pak, kalau boleh sebelum nanti kita menginjak yang namanya ketahanan pangan, itu unggulan kita kan jagung. Ini mungkin perberasan dulu, perpadian dulu ini, Pak. Iya. Kira-kira di 2025 ini bisa nggak surplusnya panjenengan itu meningkat dari 76% akan bisa lebih, Pak? Bisa enggak? Sangat mungkin. Bisa. Ya. Terus terkait ini kendala saat ini di hama kayak apa, Pak? Di Blora, Pak? Apa potensinya, apa hama di Blora yang kira-kira nyuwun sewu menjadi penghambat targetnya sampean, Pak? Ini sebenarnya tikus, Pak. Tikus. Itu utama ya, Pak. Ya, makanya pada perubahan ini sebenarnya kami mengusulkan untuk bisa kita melakukan gerakan pembuatan rumah burung hantu. Namun demikian belum terrealisasi. Ini luar biasa nantinya. Karena apa? Karena petani kita rata-rata kalau melakukan gerakan itu sangat sulit, kecuali kalau kita memiliki kegiatan kemudian kita bareng-bareng gitu ya. Tapi petani kita tidak mau. Tidak ada jalan lain sesuai dengan arahan Pak Menteri Pertanian, kita itu harus memperbanyak rumah burung hantu. Saat ini sudah ada, Pak, kelihatannya. Sudah ada, tapi jumlahnya yang belum. Jadi itu nanti yang kita push untuk gerakan itu kan jumlahnya itu. Nah, makanya di perubahan ini sebenarnya kita akan mengusulkan rumah burung hantu ya senilai 300 juta lah, nanti dapat buahnya itu termasuk dan kita bisa membuat percontohan yang lokasinya, apalagi ini banyak yang mati karena strom listrik itu. Maksudnya ada yang meninggal karena kesetrum listrik itu keprihatinan kita. Maksudnya burung hantunya itu? Bukan. Ada petani kita karena dia membuat jebakan listrik itu jatuh kemudian meninggal. Lah itu menjadi keprihatinan sehingga kami bersama Pak Sekdin, bersama Bu Kabid, Bu Era gitu melakukan bagaimana supaya kita itu bisa, karena dilarang sudah tidak mungkin sehingga kita perlu membuat suatu inovasi bagaimana petani itu juga ringan tapi pemerintah juga masuk ke dalam inovasi itu dengan buat rumah burung hantu satu percontohan dulu yang banyak gitu karena menurut Kementerian Pertanian itu satu rumah burung hantu untuk 5 hektar lah, ini karena endemis kita satu
rumah burung hantu mestinya untuk 1 hektar sehingga nanti bisa menghalau tikus yang luar biasa itu. Dipersempit karena ini sudah endemis. Mudah-mudahan Pak Ngaliman usulan panjenengan barangkali untuk menghadapi hama utama padi di Blora ini kan masih di tikus. Salah satu keprihatinan itu kan nyuwun sewu, ada saudara-saudara kita petani itu memasang jebakan tikus yang kadang-kala justru ini memakan korban. Ini kan keprihatinan ya. Tapi harapan saya Pak panjenengan dan jajaran tidak harus patah arang. Sosialisasi tetap gencar. Di samping mungkin inovasi untuk burung hantu itu barangkali mudah-mudahan nanti di perubahan bisa nganu, dan nanti saya yakin Pak Bupati barangkali bisalah nanti memanfaatkan jaringan yang di Jawa Tengah yang nanti ada nyuwun sewu lah dana yang bisa turun di sini, karena apapun kita sudah punya potensi loh Pak. Eman ini kalau nantinya misalnya kita sudah juga sanggup menjadi nanti salah satu penopang lumbung pangan nasional kalau itu. Mudah-mudahan ini nanti menjadi perhatian semua pihak, dan saya yakin Pak Bupati Pak Arif Irrohman ini tentu akan getol sekali dalam persoalan ini. Mungkin ini mengalih sedikit di persoalan ketahanan pangan Pak Ngaliman. Selain beras Blora itu kan ternyata juga lumbung produksi jagung. Jadi di Jawa Tengah itu sampai kita nomor 2. Angkanya ada di berapa Pak Lili itu kalau kita masuk di Jawa Tengah 2 itu produksinya Pak? Produksinya 429.000 ton. Kita kalah dengan Gerobokan. Ya karena memang luas lahan di Gerobokan jauh lebih luas. Luas administratif Gerobokan aja memang lebih luas. Selisihnya banyak. Jadi kita memang produksi alhamdulillah jagung luasannya luas, produksinya luas, ya hanya kalah dari Gerobokan. Kalau boleh, kalau tadi beras itu bisa surplus 76. Kalau jagung ini bisa angkanya surplusnya besar Pak, karena nyuwun sewu rata-rata juga nggak untuk konsumsi warga Blora kan Pak. Jadi kalau Pak Urip nanti perhatikan, jagung ini adalah meningkatkan pendapatan petani. Jadi bukan cuman untuk ketahanan pangan, bukan hanya surplus, karena memang ini komoditas yang penting, penting, termasuk komoditas yang sangat dibutuhkan. Bahkan di internasional jagung ini produk yang sangat dibutuhkan. Makanya kita harganya juga bagus, produknya bagus, terus kemudian juga bisa ditanam di musim kemarau. Ini kalau misalnya padi itu untuk hidupnya petani, dan kalau jagung ini untuk pendapatannya petani gitu, untuk sekolahnya anaknya, untuk macam-macam lah ya, untuk menumpang itu. Ini kan luar biasa Pak, dalam artian sekali lagi separuhnya alas, sisih kepangan pemukiman, ternyata jagung itu bisa nyampe urutan produksinya nomor 2 di Jawa Tengah. Itu kalau luasannya nyampe berapa Pak? Dari 73.000 hektar. 73.000 hektar. Bahkan menariknya kan jagung itu juga bisa ditanam di hutan. Nanti saya pasti akan ke sana Pak Lili, Pak Ngaliman. Tapi yang sukses dulu ini. PF dulu, apapun Dinas Pertanian ini dalam nyuwun sewu ngerengkoh atau mendorong, memberi dorongan kepada sedulur-sedulur petani kita, sehingga membuat produksi jagung itu nomor 2 di Jawa Tengah. Ini kebanyakan kan nyuwun sewu, ini kan banyak lari ke luar Blora semua Pak. Ini kan salah satu luar biasa. Saya yakin Pak, luasan ini masih bisa ditingkatkan Pak. Karena apa? Tanaman jagung, saya melihat kemarin itu waktu ke Semarang, kebetulan saya lewat tol, lewat jalan Randu Batung Getas Ngawi itu Pak. Di sana itu di area lahan milik perhutani itu kan kanan kiri subuh agung semua. Ini artinya nanti kebetulan Blora ini kan bersinggungan dengan ada perhutani yang 5 KPH itu. Kalau itu nanti bisa tingkatkan, saya yakin Pak,
kita bisa melewati Grobogan, tidak lagi nomor 2 tapi kita bisa nomor 1 kan, tentunya itu Pak. Dan ini agak nyuwun sewu kalau tadi jenengan prihatin dengan adanya hama dengan jebakan tikus itu, terus akhirnya muncul inovasi bagaimana menciptakan musuhnya hama itu dengan burung hantu tadi kan, rumahan ini yang ini alangkah bagusnya Blora dengan produksinya nomor 2 di Jawa Tengah ini. Mudah-mudahan nanti ini akan dilirik investor bisa masuk ke Blora untuk mendirikan pabrik yang paling memungkinkan. Saya ini si awam yang paling memungkinkan pabrik pakan ternak. Kan potensinya ada, panjenengan produksinya jagung luar biasa. Kalau saya melihat di Kabupaten Grobogan itu mudah-mudahan ini nggak salah, minimal ada 3 pabrik pakan ternak yang besar. 10 malah 10. Wah, berarti saya melihat yang ada di pinggiran jalan. Artinya gini Pak Ngaliman, mudah-mudahan lah ini dengan nanti kita melakukan inovasi yang jelas bagaimana menarik investor itu bisa datang ke Blora. Yang pertama kemudahan untuk perizinan, dan kebetulan kalau kita ngomong akses infrastrukturnya Blora sudah luar biasa loh Pak. Ini Randu Blateng Getas orang sang pintu tol Ngawi, jalan provinsi ini terus ditingkatkan. Mudah-mudahan nanti Pak Gubernur, ini masih banyak jalan provinsi yang di Blora ini masih perlu perhatian, nanti diperhatikan. Ini akan menarik investor untuk datang di Blora. Saya berharap Bang Ngaliman ini nanti bisa ditingkatkan terus. Apalagi panjenengan sekarang ini kan mempunyai banyak petani milenial, generasi penuh muda yang ngerti Blora ini. Mudah-mudahan mereka semangatnya luar biasa. Luar biasa, dan saya yakin Pak paling gampang diajak untuk berinovasi Pak. Inovasi. Dan alhamdulillah ini petani milenial kita itu masuk 50 besar lomba tingkat nasional ya. Sekarang sudah masuk 50 besar, tapi ini masih berjuang ya, nanti bisa naik ya. Pak Ngaliman, Pak Lili, matur nuwun. Begini, bahwa ini boleh saya mengklaim dong kalau Blora itu memang siap menjadi pendukung untuk ini ketahanan pangan, lumbung pangan nasional, karena melihat surplus berasnya kayak gitu, surplus jagungnya yang sedemikian luar biasa potensi. Artinya saya yakin apa yang menjadi program beliau, terutama mungkin jagung ini Pak, kalau nanti misalnya bisa mendorong investor masuk ke Blora, banyak pabrik diri di Blora. Beliau kan punya program golek gawean gampang. Ini kan nanti bisa penyerapan tenaga kerja yang luar biasa. Pak Ngaliman, Pak Lili, urip itu memang harus urip itu harus menyala. Saya yakin panjenengan sebagai birokrat yang kebetulan sekarang menukangi di DP4 ya, itu seraga pikiran ini curahkan bagaimana untuk mensejahterakan para petani di Blora, peternak di Blora. Ini kan artinya urip harus berguna bagi orang lain, urip harus berguna bagi lingkungan, urip harus berguna. Seperti hari ini Pak Urip itu sangat berguna bagi masyarakat. Amin ya, kalau saya itu sebagian kecil aja Pak Ngaliman. Pemirsa mudah, barangkali ini sekilas obrolan kami dengan kepala di DP4 dan sekretaris Pak Ngaliman dan Pak Lili. Harapannya ini terus ditingkatkan, dan kita itu nyuwun sewu, ini sudah menjadi perhatian secara nasional Pak, pemerintah pusat ini. Mudah-mudahan dengan prestasi ini terus bisa ditingkatkan. Untuk pemirsa, barangkali ada tutur kata saya salah, barangkali saya ada khilaf. Saya Pak narasumber Pak Ngaliman, Pak Lili selaku sekretaris DP4 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah